Besti, selamat berjumpa bersama kami dalam podcast Teologi. Ya, peserta dalam podcast pada saat ini kelas 1 dengan mata kuliah teologi yang diampu oleh Bapak. Inilah anggota dari kelompok 1. Dan saya Kesanila Tadi Paul. Kami sebagai host dalam podcast pada saat. Saya Melian Tiki Dingallo sebagai narasumber. Saya Selina Nana sebagai narasumber. Saya Belaki sebagai narasumber. Saya Suryanti Lain sebagai narasumber. Saya Gabriela Daputi. Saya Daspani. Saya Marta sebagai Podcast kali ini Akan membahas tentang kerajaan Allah dan nungguin ya. Halo Besti, kembali lagi bersama kami dalam podcast Teologi. Ya, pada saat ini kita akan membahas tentang kerajaan Allah dalam Injil Sinoptik. Pada saat ini kita sudah ditemani oleh kedua narasumber kita. Yang pertama, Saudari Melianti Giringallo. Say hello. Halo. Dan yang kedua, Saudari Selin Nana. Say hello. Halo, Selin. Halo. Oke, bagaimana kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan, saya juga kabar baik. Terima kasih atas waktunya sehingga bisa meluangkan waktu untuk datang bersama-sama dengan kita pada saat ini. Nah, kalau tidak salah, Saudari Melianti Giringallo ini berasal dari Rantetayo ya? Ya, betul. Ya, Rantetayo itu yang ada bandaranya kan? Pasti besar ke sini ya? Ya, tidaklah. Oh, saya kira Saudari Meli ini dari Rantetayo ke Buntukuni gitu. Besar. Tidaklah itu. Pasti Di di sini kota ya, kecil. tinggal di kos. Kos lah. Oh, tinggal di kos. Ya, dan narasumber kita yang kedua ini narasumber kita yang paling spesial teman-teman. Karena di mana narasumber kita yang kedua ini berasal dari Korea loh guys. Di Korea, Cok. Tepatnya itu di bagian Korea, bagian Korea. Oh, jadi itu Korea. Iya. Iya, bagian Korea. Ya baik, tanpa berlama-lama kita langsung ke topik kita. Yang pertama tentang kerajaan Allah. Seperti apa tuh kerajaan Allah? Ya baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kerajaan Allah dalam Injil Sinoptik, penting untuk kita memahami apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Nah, di sini kerajaan Allah merupakan pemerintahan Allah yang berkuasa atas alam semesta yang bersifat kekal. Ya, jadi kerajaan Allah ini bersifat kekal dan selamanya. Lalu adakah pandangan atau pendapat perahli mengenai kerajaan Allah ini? Ya, di sini saya mendapatkan 3 pandangan para ahli. Yang pertama menurut Gabriel V yang dikutip oleh Glenn dan David dalam buku yang berjudul Kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah ini suatu pandangan masa depan atau suatu realitas masa kini. Yang kedua menurut George Eldon Lett, kerajaan Allah merupakan pemerintahan tertinggi atau zaman yang akan datang atau yang biasa kita sebut surga. Dan yang ketiga menurut Albert Schweitzer, kerajaan Allah sama sekali bukanlah suatu kerajaan rohani atau kenyataan yang ada sekarang, namun kerajaan Allah seluruhnya merupakan kerajaan yang masa yang akan datang. Nah, di sini dari ketiga pendapat para ahli ini, memang mereka beranggapan berbeda-beda, tetapi pada intinya tetap sama, di mana berdasarkan pendapat di atas dan cara Alkitab menjelaskan tentang konsep kerajaan Allah, maka kerajaan Allah jelas merupakan pemerintahan Allah yang mana telah memasuki zaman ini, mulai kehadiran Yesus dan akan sempurna pada saat kedatangan untuk kedua kalinya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kerajaan Allah yaitu pemerintahan Allah yang ada dari dulu sampai sekarang melalui dengan kehadiran Yesus Kristus ya. Ya, betul. Ya, seperti pembahasan kita pada saat ini yang berbicara tentang kerajaan Allah dalam Injil Sinoptik. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang kerajaan Allah. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan tentang Injil Sinoptik. Pertanyaan saya,
Seperti apa itu Injil sinoptik? Ya, baik. Injil sinoptik ini adalah perjanjian baru dalam Alkitab yang ditulis oleh Matius, Markus, dan juga Lukas. Ya, jadi penulis Injil sinoptik ini yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Ya, Apakah bisa disebutkan kitab mana saja yang termasuk dalam Injil sinoptik ini? ya, baik, yang termasuk dalam kitab Injil sinoptik ini yaitu ada Injil Matius, Injil Markus, dan juga Injil Lukas. Injil sinoptik ini seringkali menulis kisah yang sama tentang Yesus, tetapi dengan penjelasan yang berbeda, tetapi memiliki urutan waktu yang sama dan juga banyak menggunakan bahasa yang sama. Ya, seperti dikatakan tadi bahwa Injil sinoptik ini ada 3, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Nah, pertanyaan saya, apa sih perbedaan dari ketiga Injil sinoptik ini? Ya, baik. Mengapa dikatakan berbeda? Karena ketiga Injil ini melihat atau menyebut Yesus secara berbeda-beda. Contohnya, Injil Matius ini menyebut Yesus sebagai Raja, kemudian Injil Markus ini menyebut Yesus sebagai anak Mesias, dan juga Injil Lukas ini menyebut Yesus sebagai anak manusia. Ya, seperti yang telah dikatakan tadi bahwa yang termasuk dalam Injil sinoptik yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Injil itu ada 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pertanyaan saya berikutnya itu, mengapa sih Injil Yohanes ini tidak termasuk dalam Injil sinoptik? Ya, baik. Memang kitab Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Mengapa kitab Injil Yohanes ini tidak dimasukkan ke dalam Injil sinoptik? Ya, karena Injil Yohanes ini lebih menekankan tentang keilahian Yesus sebagai firman Allah yang bersama-sama dengan Allah dan ditujukan kepada semua orang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang termasuk dalam Injil sinoptik ini yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Ya, terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah berbagi dalam sesi ini. Baik, terima kasih kembali. Oke Besti, ya pada saat ini kita sudah mendengarkan penjelasan tentang kerajaan Allah dan Injil sinoptik. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber yang berbeda setelah yang satu ini. Oke Besti! Kita tadi sudah mendengarkan tentang kerajaan Allah dan Injil sinoptik. Untuk lebih jelas lagi mengetahui tentang apa itu kerajaan Allah dalam Injil sinoptik, pada saat ini sudah hadir kedua narasumber kita. Yang pertama, Bu Labi. Say hello. Halo. Ya, Bu Labi ini berasal dari Bokin, tepatnya di Toraja Utara. Yang kedua, besti saya dari Nembun Surinti Lain. Hai. Saudari Suranti lain, ngomong-ngomong kayaknya dari Rembon ini ada suatu ungkapan yang menarik ya. Iya, ada. Apa sih itu? Kali 2 Depa Diong. Ya, kali dua, Pak Jom. Kali 2 Depa Diong. Depa itu Depatori kah? Atau apa sih? Depa sebenarnya itu ada. Ya, seperti itu. Bukan Oh. Depa makanan. Oh, jadi bisa dibilang kali dua Depa Diong. Pak Diong. Iya. Mungkin sebahasa. Iya. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengarkan penjelasan dari kedua narasumber kita tentang kerajaan Allah dalam Injil sinoptik. Ya, baik. Saya akan bertanya ke narasumber yang pertama. Pertanyaan itu, bagaimana kerajaan Allah menurut Anda? Ya, terima kasih. Menurut saya, yaitu kerajaan Allah bukanlah terutama ruang, wilayah, atau politik seperti dalam kerajaan nasional, tetapi lebih kepada salah satu pemerintahan, raja, dan kontrol yang berdaulat. Ya, terus bagaimana kerajaan Allah ini menurut Injil sinoptik?
yang terdapat dalam Matius, Markus, dan Lukas? Kerajaan Allah dalam Injil Sinoptik. Yang pertama, Injil Matius menjelaskan bahwa kerajaan Allah sudah datang di antara manusia, namun kadang manusia menolaknya. Kerajaan Allah sedang bekerja di antara manusia, tetapi Allah tidak akan memaksa manusia untuk tunduk kepada kerajaan tersebut. Terus Injil yang kedua yaitu Markus tidak berbeda jauh dengan Matius. Markus juga menampilkan bahwa awal pelayanan dalam Yesus di Galilea. Terus Injil yang ketiga menjelaskan bahwa beberapa perikop dalam Injil Lukas dapat kita baca dalam Lukas pasal 4 ayat 43 dan Lukas pasal 9 ayat 11 menunjukkan pokok mengenai kerajaan Allah terlihat dalam pemberitaan Yesus. Ya, tadi sudah kita dengarkan bagaimana kerajaan Allah dalam Injil Sinoptik. Nah, pertanyaan saya yaitu, apakah ada perbedaan dan persamaan tentang gagasan kerajaan Allah dalam Injil Sinoptik tersebut? Baik, sekaitan dengan kerajaan Allah dalam Injil Sinoptik tentu memiliki makna yang sama, yaitu sama dijelaskan dengan narasumber kita yang pertama tadi, bahwa kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang berkuasa atas alam, yang berkuasa atas alam semesta dan yang bersifat kekal. Nah, tapi dalam Injil Sinoptik tentu memiliki persamaan bahkan perbedaan gagasan tentang kerajaan Allah. Apakah bisa saudari menjelaskan apa persamaan dan perbedaan tersebut? Iya, baik. Dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, penulis sama-sama mencatat gagasan mereka mengenai kerajaan Allah di dalam masing-masing kitab, dan gagasan yang ditulis pun memiliki persamaan serta perbedaan. Yang pertama ialah kita dapat lihat dalam Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17, kemudian Markus pasal 1 ayat 14 sampai 15, dan yang ketiga dalam Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 15. Dalam Injil Matius dan Markus itu memiliki persamaan mengenai Yesus yang mengajarkan tentang kerajaan Allah lewat pemberitaannya sendiri. Kedua penulis ini menuliskan pemberitaan Yesus untuk bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Walaupun keduanya ini tidak persis sama. Matius hanya mengatakan bahwa bertobatlah, tetapi dalam kitab Matius penulis hanya menulis kata bertobatlah, tetapi dalam Markus penulis kemudian menambahkan kalimat yaitu waktunya sudah genap dan percayalah kepada Injil. Namun perbedaannya dalam hal ini menarik. Dalam Lukas itu tidak dituliskan tentang kata kerajaan Allah dan juga kata bertobatlah. Walaupun dalam pasal 4 ayat 14 sampai 15 itu sejajar dengan ungkapan Matius dan Lukas. Lukas lebih menekankan tentang tindakan Yesus untuk mengajar dan bahwa tersiar kata tentang Dia. Kemudian perbedaan atau persamaan yang kedua ialah penggunaan istilah kerajaan Allah dalam Matius dibandingkan dengan penggunaan istilah oleh Markus dan Lukas itu memiliki sedikit perbedaan. Nah, dalam Injil Matius dan Lukas penulis konsisten menggunakan kata kerajaan Allah, tidak berubah. Mereka tetap menggunakan kata kerajaan Allah. Tetapi dalam Injil Matius itu penulis beberapa kali menggantikan dengan istilah kerajaan sorga. Salah satunya itu dalam Matius pasal 4 ayat 17. Kemudian yang ketiga Injil Sinoptik ini menuliskan tentang kedatangan Yesus pada masa yang akan datang sebagai bagian penting untuk pemenuhan janji berkat kerajaan Allah secara sempurna. Itu ditulis dalam Matius pasal 24, Markus pasal 13, dan Injil Lukas pasal 21. Itulah perbedaan dan persamaan dari ketiga Injil Sinoptik ini mengenai gagasan
kerajaan Allah. Oh ya, baik. Tadi disampaikan bahwa dalam Injil Matius ini menyebutkan tentang kerajaan surga. Bisakah saudari menjelaskan apa sih perbedaan antara kerajaan Allah dan kerajaan surga ini? Iya, kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sebenarnya tidak berbeda. Itu sama maknanya. Hanya saja penggunaan istilah saja yang membedakan. Matius lebih menyukai menggunakan kata kerajaan surga itu daripada kata kerajaan Allah. Bahkan Leon Morris menulis bahwa Matius hanya menuliskan 5 kali ungkapan kerajaan Allah, sementara menggunakan ungkapan kerajaan surga itu sebanyak 32 kali, cukup banyak. Nah, kedua istilah ini sebenarnya ditujukan untuk kerajaan yang sama. Tidak ada maksud untuk membedakan keduanya. Maknanya tetap sama, hanya saja persoalan istilah. Oh ya, bisa dikatakan bahwa keduanya tetap sama ya, Iya. tapi perbedaannya itu di istilahnya. Ya, benar sekali, hanya perbedaan istilah. Oh ya, baik, terima kasih atas kehadirannya. Sangat jelas penjelasan dari kedua narasumber kita tentang kerajaan Allah dalam Injil Sinoptik. Ya, terima kasih untuk kedua narasumber kita pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys, demikianlah podcast dari kami. Podcast Jawab Galau Muda. Sampai jumpa lagi. Bye. A few moments later. Pada moto Kure Sumanga.